Kegiatan ekspor-impor merupakan kegiatan penting bagi suatu negara karena pendapatan yang diperoleh dari hasil ekspor sangat diandalkan untuk memperkuat cadangan devisa negara tersebut. Tapi selalu saja ada berbagai masalah dalam proses ekspor barang tersebut. Salah satunya kesulitan bahasa, kesulitan mendapatkan CEO partner, perbedaan kebiasaan, hingga perbedaan perizinan yang ada di berbagai negara. Kegiatan ekspor-impor sangat berhubungan dengan meningkatnya perkembangan teknologi, karena dengan berkembangnya teknologi, maka jangkauan yang dicapai dalam kegiatan ekspor-impor semakin luas dan semakin mempermudah kegiatan ekspor-impor. Pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di internasional. Penjual atau pihak yang mengirimkan ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir. Import merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, baik yang dilakukan oleh barang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkutan, telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Lalu ada transportasi adalah suatu sistem pengangkutan atau pemindahan barang dan atau manusia dari tempat kegiatan transportasi itu dimulai atau tempat awal hingga menuju tempat kegiatan transportasi itu berakhir, atau tempat tujuan dalam jarak dan moda angkutan tertentu yang digunakan. Jasa freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Menurut Sumantri et al. 2018. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 segmen freight forwarder. Yang pertama yaitu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam kurung PPJK, yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Yang kedua, jasa pengurusan transportasi murni dalam kurung JPT, yaitu yang berhubungan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan baik domestik atau ke luar negeri sesuai dengan jadwal pengiriman dan jenis transportasi pengiriman, apakah melalui darat atau udara. Yang ketiga yaitu tracking, yaitu jasa freight forwarding melalui transportasi darat dengan menggunakan truk. Sedangkan yang terakhir ada pergudangan yaitu jasa freight forwarding yang melayani konsumen dalam penyimpanan barang-barang yang dimuat dari kapal sebelum distribusikan ke tempat si penerima barang. Tugas freight forwarder yang pertama, menerima barang, yang kedua, menyerahkan barang, yang ketiga, menyimpan barang,
Yang keempat, menyiapkan dokumen penghafalan. Yang kelima, menyelesaikan biaya atau tagihan asuransi, biaya angkutan, klaim, dan lain-lain yang berkenaan dengan pengiriman barang ekspor atau impor. Yang keenam, mengepak barang. Yang ketujuh, mengukur barang. Yang kedelapan, dokumen-dokumen. Dan yang terakhir, kesembilan, menghafalkan. Di Indonesia, freight forwarding atau yang disebut dengan forwarder dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada forwarder internasional. Jenis forwarder yang satu ini dikategorikan ke dalam bisnis logistik kelas A sebab jenis forwarder internasional dapat memberikan pelayanan yang lengkap akan berbagai kebutuhan customer-nya. Beberapa kebutuhan seperti pengiriman produk antar negara, pengeluaran Viata BL secara mandiri, hingga berbagai sarana-prasarana yang menunjang kegiatan jasa ini dapat dipenuhi. Yang kedua ada forwarder domestik. Forwarder domestik sendiri sebenarnya mempunyai cakupan wilayah yang mirip dengan forwarder internasional karena dapat melakukan pengiriman antar negara. Akan tetapi, jenis forwarder yang satu ini tidak semua mempunyai izin untuk mengeluarkan Viata BL. Yang ketiga, forwarder lokal. Untuk jenis ketiga ada forwarder lokal, di mana jenis forwarder ini hanya bisa melakukan kegiatan pengiriman serta menerima barang dengan cakupan wilayah lokal saja. Meski begitu, forwarder lokal masih mempunyai akses dalam pengelolaan MK, MQ, dan MQ. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli dalam proses import-ekspor ini adalah mengenai ongkos angkut atau sering dikenal dengan istilah freight cost. Freight cost menjadi faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Semakin efisien freight cost, tentu harga produk akhir cenderung lebih kompetitif. Dalam perusahaan, biasanya freight cost turut mempengaruhi harga jual produk. Efisiensi freight cost bisa dilakukan dengan cara memilih pengiriman yang paling menguntungkan, yaitu dengan memilih metode pengiriman yang paling tepat. Adapun 3 metode pengiriman, yaitu diantaranya yang pertama ada melalui laut atau ocean freight, ideal untuk pengiriman barang yang lebih besar atau massal, atau barang yang tidak memerlukan pengiriman cepat. Yang kedua, melalui udara atau air freight, ideal untuk pengiriman dalam jumlah yang lebih kecil atau barang yang dibutuhkan mendesak. Yang ketiga, melalui darat atau truk dan kereta api. Layanan ini merupakan cara pengiriman yang kombinasi dengan pengiriman laut dan udara. Selanjutnya, cara pengiriman barang. Berikut beberapa cara dalam pengiriman barang impor yang dapat digunakan sebagai pedoman pengiriman. Yang pertama, berat barang 1 sampai dengan 45 kilo menggunakan kurir. Yang kedua, berat barang 45 kilo sampai dengan 500 kilo menggunakan air cargo. Yang ketiga, berat barang 0,5 sampai dengan 1 MT atau metric ton bisa menggunakan sea cargo LCL atau least container load.